Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita masuk di bab 5, yaitu artikel. Bab artikel, gagasan, fakta, atau opini dalam artikel. Ada plastik dirindu dan dicaci, karya Khairil Anwar. Bisa dibaca, nanti diperbesar. Yang penting di dalam fakta atau opini atau artikel itu kita harus cari dulu pengertian dan ciri-ciri artikel, kemudian apa jenis-jenis artikelnya. Berikutnya adalah pengertian dan ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel itu satu, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Jadi artikel itu ditulis memakai fakta. Berarti berita yang harus ditulis atau artikel yang ditulis itu berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mengandung gagasan aktual, artinya gagasannya itu lagi in. Jadi ide atau gagasannya itu muncul sesuatu yang hangat dibicarakan atau orang-orang banyak membicarakan hal tersebut, lagi aktual, lagi in ya. Lalu yang ketiga adalah mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Jadi gagasannya itu tidak asal gagasan, tapi mengandung unsur intelek, ada sesuatu yang ilmiah, yang di situ ada mengandung kata-kata ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bukan merupakan hasil plagiasi. Jadi bukan hasil plagiasi artinya plagiat orang. Jadi mengambil punya orang kemudian ditulis kembali, itu tidak boleh. Lalu kemudian mengungkap masalah dan pemecahannya. Ketika kita punya ide untuk menulis artikel, pasti kita ada masalah di situ yang harus diungkapkan. Nah, begitu masalah itu dimunculkan sebagai artikel, maka harus ada pemecahan yang ada di dalamnya. Jadi tidak hanya menulis sebuah masalah, tetapi juga harus ada pemecahannya sekalian. Lalu topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Jadi topiknya itu untuk kepentingan umum, bukan untuk topik-topik pribadi. Jadi tidak boleh menulis hal-hal pribadi di dalam artikel. Jadi sebuah karya artikel itu harus memuat bahwa di dalamnya itu memiliki kepentingan umum. Kemudian yang terakhir menampilkan identitas atau nama penulis, siapa yang nulis di situ. Nah, artikel merupakan tulisan lepas dari berisi opini. Jadi ini definisinya ya. Artikel itu merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang, walaupun opini seseorang tapi harus didasarkan dengan fakta. Kemudian mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial. Aktual lagi dibicarakan atau orang-orang lagi berpendapat tentang hal tersebut, dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan persuasif argumentatif. Persuasif argumentatif itu berarti mengajak tetapi dengan mengemukakan pendapat. Setelah kita mengemukakan pendapat lalu kita mengajak, itu namanya persuasif argumentatif. Atau menghibur khalayak pembaca. Menghibur itu berarti sarana rekreatif. Jadi ada hal tiga yang ada dalam pengertian, yaitu informatif, persuasif argumentatif, serta yang terakhir ada rekreatif. Rekreatif itu adalah menghibur khalayak pembaca. Artinya tulisannya itu ada unsur hiburan, jadi tidak terlalu ilmiah banget, tetapi ada unsur hiburannya. Kemudian jenis-jenis artikel. Anak-anak, jenis-jenis artikel ini untuk bab yang ini coba kalian nanti ditulis sebagai tugas di dalam kertas, kemudian atau di dalam Word, lalu kemudian dikirim ke saya, atau di dalam kertas difoto yang jelas, kemudian kirim ke email saya. Ke email saya seperti biasanya. Apa namanya artikel praktis? Apa yang namanya artikel ringan? Artikel halaman opini, artikel analis ahli, artikel religi. Ada juga artikel deskripsi, eksplanatif, prediktif, preskriptif dan seterusnya. Itu coba kamu cari, kamu tulis sebagai bahan tugas. Nah, berikutnya adalah evaluasi informasi dalam artikel, yaitu menemukan informasi dalam artikel serta membedakan informasi tersebut sesuai dengan opini dan faktanya. Yang pertama, menemukan informasi dalam artikel itu ada dua, yaitu berupa opini dan berupa fakta.
Opini seperti dulu-dulu saya pernah bilang bahwa yang opini itu adalah kalimat yang cirinya memang belum mengajak, artinya omongan seseorang ya, opini, pendapat. Jadi kalimat yang mengandung opini itu misalnya hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah, seperti. Jadi seperti itu eh, tidak bukan fakta, karena seperti berarti bukan aslinya gitu kan. Kemudian kalau fakta itu misalnya kalimat aroma yang pertama dikenal sebagai praticor dan yang lain disebut ozon. Ada kata istilah ilmiah yang tidak bisa dibantah. Jadi menurut saya opini itu berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas seperti tadi, seperti itu kan tidak ada bukti yang jelas. Kemudian bersifat subjektif itu bisa orang bisa menafsirkan bermacam-macam, jadi tidak 1 tambah 1 2, tapi bisa tafsirannya bisa macam-macam, subjektif, belum teruji kebenarannya, serta yang paling terakhir itu adalah peristiwanya yang belum terjadi. Jadi misalnya seperti dulu pernah saya katakan, contohnya misalnya begini, jika hari hujan saya akan datang ke rumahmu. Nah, kan peristiwanya belum hujan. Kalau peristiwa belum hujan berarti itu namanya opini. Dulu pernah saya beri ya, opini itu cirinya seperti apa. Nanti bisa dibuka kembali. Kemudian fakta. Fakta itu benar-benar terjadi dan nyata. Kebenarannya teruji. Lalu bukti terpublikasi secara luas, jadi banyak orang yang mempublikasikan fakta tersebut. Kemudian bersifat objektif, artinya bersifat objektif itu 1 tambah 1 2, tidak 3, tidak 4, maka asli ya, objektif itu asli, berarti memang benar gitu, benar adanya, tidak bisa ditafsirkan secara banyak, tafsirannya tidak banyak, tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, maksudnya begitu. Kemudian keterangan waktu dan tempat itu jelas, karena seperti tadi itu ya, sudah terjadi atau sedang terjadi, dulu pernah saya berikan itu. Kemudian penyusunan opini dalam bentuk artikel, misalnya mengungkapkan opini, ada 2, mengungkapkan opini sama pendekatan penyusunan artikel. Nah, aspek penting dalam menyusun opini itu adalah aspek argumentasi. Artinya berarti aspek itu pendapat, argumentasi itu pendapat. Maka misalnya harus didukung data aktual, berisi analis, subjektif. Jadi harus didukung data aktual. Data aktual itu berarti data yang sekarang lagi dibicarakan, lagi in. Nah, berisi analisis. Analisis itu berarti kalau opini kan orang beranalisis ya, tapi belum terbukti. Jadi hanya menganalisis. Analisis itu nanti akan berupa pendapat. Kemudian subjektif itu tadi ya. Jadi bisa dikatakan kalimatnya itu mengandung tafsiran yang bermacam-macam. Bukan kalimat ya, maksud idenya itu bisa idenya itu ide yang bermacam-macam. Pendapat itu kan memang belum orang kalau ngomong pendapat kan bisa teruji kebenarannya, bisa tidak. Nanti yang dinamakan subjektif juga. Konstruktif itu artinya membangun. Jadi orang berargumentasi atau berpendapat itu dengan cara membangun. Jadi bukan pendapat-pendapat yang tidak membangun atau pendapat yang justru malah jelek gitu, tapi pendapat yang membangun, yang memperbaiki gitu ya. Kemudian memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Nah, ketika ada masalah, itu tulisan kita ungkapkan masalah tersebut, kemudian juga kita harus memberikan solusinya. Bahasa yang digunakan itu ilmiah populer. Ilmiah populer itu berarti didasarkan pada kosakata ilmiah. Tapi orang tidak susah mengartikan ilmiahnya itu, kosakata ilmiah itu. Jadi misalnya janganlah memakai kata-kata ilmiah yang terlalu tinggi yang orang tidak mengerti maksudnya. Kemudian yang kedua, sesuai sasaran pembacanya. Kalau kita berbicara membuat artikel itu di dalam kolom, kemudian misalnya majalahnya atau tempatnya itu adalah majalah sekolah,
Tapi ketika kita membuat artikel itu ternyata artikel masalah politik, ini nggak sesuai, jadi nggak sesuai sasaran pembaca, maka jangan membuat artikel ketika artikel itu ditayangkan di majalah yang tidak sesuai dengan pembacanya atau tidak sesuai dengan konsumennya. Kemudian kalimat tidak terlalu panjang. Jadi dalam opini artikel itu kalimatnya tidak panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif. Jadi ketika orang membaca itu orang merasa bahwa kamu ajak bicara. Itu namanya komunikatif, enak bahasanya. Efektif berarti tidak bertele-tele, bahasanya tidak bulat gitu. Nah, ini yang terakhir, tidak bertele-tele, salah. Lalu yang berikutnya adalah terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa. 1, menggunakan pendekatan deduktif. Artinya kita membuat artikel itu bisa memakai pendekatan deduktif. Artinya dari umum ke khusus, menarik kesimpulan dari data-data. Jadi dari premis-premis yang ada. Artinya menekankan pada pengamatan dulu. Oh maaf, kalau deduktif tidak pengamatan, tapi menggunakan logika untuk menarik satu kesimpulan berdasarkan pernyataan atau premis. Jadi lebih ke arah umum, kemudian dari umum ke khusus. Contohnya misalnya, ibuku seorang guru. Ibuku lebih senang membaca, tetapi yang dibaca adalah buku-buku yang berkaitan dengan kepengajarannya. Jadi ibuku seorang guru itu umum, kemudian ada dipecah menjadi khusus. Oh, guru itu berarti senang membaca pengajaran, buku-buku pengajaran, dan apalagi itu. Kemudian kalau pendekatan deduktif itu pendekatan yang mendahulukan pengamatan dulu. Jadi diamati dulu, kemudian dari istilahnya dari khusus ke umum. Jadi dari premis ditarik kesimpulan menjadi umum. Jadi contohnya misalnya begini, ya kebalikannya. Jadi misalnya, seseorang wanita yang cantik misalnya, dia suka membaca buku dan suka membuat hal-hal inovasi. Kemudian beberapa hari terakhir ini dia senang mendekati siswa-siswanya. Nah, itulah ibu guruku misalnya. Itulah ibu guruku, siapa? Nah, itu namanya dari premis ditarik kesimpulan menjadi umum. Dari khusus ke umum, namanya induktif. Pendekatan kronologis itu adalah pendekatan yang berdasarkan peristiwa. Jadi peristiwa, misalnya urutan waktu. Peristiwa tapi dengan urutan waktu. Sejak ini ia melakukan hal ini, tetapi sejak ibunya meninggal, dia mencari nafkah sendiri untuk menghidupi adik-adiknya. Lalu dia kemudian ada urutan waktu di situ. Setelah itu dan seterusnya. Nah, kemudian kalau pendekatan logis itu memakai kausalitas atau sebab akibat. Jadi ada kata sebab. Dia tidak pergi ke sekolah karena bla bla bla. Jadi ada karena, di situ ada sehingga, biasanya ada di dalamnya. Kemudian pendekatan spasial itu adalah pendekatan yang menggunakan gejala alam atau fenomena. Jadi bisa kita melakukan membuat suatu tulisan itu berdasarkan gejalanya dulu. Gejala apa saja, kemudian memunculkan suatu fenomena apa yang terjadi. Itu pendekatan spasial. Kalau pendekatan topikal itu adalah pendekatan yang disusun berdasarkan urutan topik. Jadi urutan topik, dia punya topik ini, kemudian dijadikan menjadi satu topik besar. Nah, dari subtopik itu akan menjadi topik yang besar. Itu namanya pendekatan topikal. Nah, anak-anak, kemudian kita melaju pada analisis unsur kebahasaan. Kita bisa lihat kebahasaan artikel itu tidak bisa lepas dari adverbia. Adverbia itu kata keterangan. Kemudian kosakata yang dipakai, konjungsi atau kata hubung yang dipakai itu apa. Nah, dari adverbia itu ada kata keterangan. Kata yang memberikan keterangan pada verba atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, atau kalimat, misalnya sangat, lebih, dan tidak. Sangat cantik, lebih bagus, tidak keren, dan seterusnya.
Nah, ada beberapa jenis adverbia. Adverbia yang pertama adalah adverbia kualitatif. Apa adverbia kualitatif? Adverbia kualitatif itu adalah kata keterangan yang menunjukkan bahwa itu adalah kualitas suatu benda atau objek, menunjukkan adanya kualitas. Jadi misalnya sangat cantik, lebih ramai, ada kata sangat lebih seperti yang contohnya di atas itu. Lalu adverbia kuantitatif itu adalah jumlah. Jadi misalnya contoh misalnya sedikit, ya sedikit bicara misalnya, banyak, ya banyak membaca, kira-kira kira-kira sekian. Nah itu kira-kira 80% orang yang masuk, ada kata kira-kira, sedikit, banyak, kira-kira, itu adalah adverbia kuantitatif. Kemudian ada adverbia limitatif. Nah limitatif itu adalah makna bias pada suatu kata. Bias itu berarti tidak bias, membias, artinya tidak jelas gitu. Ya datang sampai jam 10 misalnya, sampai jam 5 sore misalnya, atau pagi ini saya memesan air minum saja misalnya. Di kafe itu ada kata saja, ada kata sampai jam 5, sampai itu termasuk limitatif, sampai saja. Jadi limit ya, limit artinya batasan itu. Kemudian acara seminar itu hanya diperuntukkan. Jadi limit, seperti limit itu kan terbatas, keterbatasan. Jadi keterangan untuk keterbatasan. Kemudian frekuentif itu adalah tingkat besar, itu adalah suatu perbuatan. Jadi tingkat seringnya, keseringan suatu perbuatan. Jadi misalnya sering melihat anak itu, aku sering melihat anak itu, aku jarang datang ke rumahnya misalnya. Kadang-kadang ia datang sering. Ada kata sering, jarang, kadang-kadang, itu adalah frekuentif atau berkali-kali ya, berkali, keseringan. Ada juga kewaktuan. Nah kewaktuan itu waktu, itu peristiwa tertentu ya. Jadi keterangan pada suatu peristiwa tertentu itu berdasarkan waktu. Misalnya ia baru saja dari Maluku, baru, ada kata baru itu merupakan keterangan waktu. Segeralah datang, segera itu waktu. Kemudian ada kecaraan itu ia datang secara diam-diam, kata diam-diam. Ia terburu-buru. Nah terburu-buru ada dengan cara terburu-buru. Ia datang diam-diam, itu dengan cara diam-diam. Kemudian ada juga kata keterangan berupa kontrastif. Nah, kontrastif itu pertentangan makna antar satu hal dengan hal yang lain. Jadi misalnya, jangankan kami, bahkan keluarganya pun tidak pernah datang misalnya. Terus kemudian ada, ia tidak menjadi gentar, justru malah semakin kuat. Jadi ada pertentangan di situ. Itu namanya konstruktif. Kemudian ada yang terakhir adalah keniscayaan. Keniscayaan itu adverbi atau jenis keterangan adanya kepastian akan terjadi suatu kejadian. Kepastian terjadi atas suatu itu pasti dengan cara dengan ada katanya pasti. Aku pasti datang ke acaramu. Nah, pasti ada kepastian. Tidak mungkin hal itu tentu akan membahayakan. Nah, tentu ada kata tentu. Tentu itu hal yang pasti. Jadi itu adverbia macam-macam. Terus kemudian ada konjungsi atau kata hubung. Konjungsi itu atau kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Jadi ada konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi itu biasanya kata selain itu, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas, sejak, sebelumnya, sehingga, sebab, dan seterusnya. Kemudian untuk harapan itu supaya, agar, dan seterusnya. Sejak, sebelumnya bisa juga masuk waktu ya, konjungsi yang berhubungan dengan waktu.
Kalau sebab akibat ini sebenarnya ini keliru, ini sebab akibat harusnya sebab sehingga itu ya konjungsinya. Kemudian yang satu lagi di bawah sini itu ada konjungsi berhubungan dengan waktu. Ya ini contohnya sejak, sebelum, ini harusnya diganti. Nah nanti kemudian kosakata. Kosakata adalah pembenaran kata. Nah, penulis artikel itu memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atau opini yang disampaikan. Jadi kosakata yang dipakai adalah istilah umum. Pakailah istilah umum yang mudah dipahami oleh pembaca. Jangan memakai istilah yang terlalu tinggi yang orang tidak bisa mengartikan. Kemudian aktual itu lagi banyak dibicarakan, atau mutakhir, up to date. Jadi up to date, berita yang up to date. Nah, fenomenal itu lagi dibicarakan di masyarakat ramai. Nah, keterangan oposisi memakai frasa yang menerangkan satu objek maupun subjek. Jadi keterangan oposisi frase. Jadi ada kata atau frase yang menerangkan suatu subjek atau objek, seperti kata keterangannya di atas tadi, sering, sehingga, paling, dan seterusnya. Dan menyusun artikel dengan memperhatikan fakta. Menyusun artikel sesuai fakta dan menyajikan artikel. Yang pertama, judul. Buatlah judul. Kemudian judul itu ada pembuka. Pembuka itu misalnya latar belakang masalah, sama aja seperti karya tulis, tetapi ini lebih ke arah, kalau karya tulis kan panjang, tapi ini lebih ke arah simple. Jadi pembuka aja, pembuka apa itu, pembuka awal. Jadi seperti awalan. Kemudian isinya itu masuklah argumentasi di situ, pendapat kita masuk di dalam isi, masalahnya kita masuk dalam isi, kemudian solusinya juga ada. Nah, di penutup itu ada saran kita, bisa juga solusi dimasukkan ke sini, penutup atau saran, simpulannya apa. Nah, kemudian itu untuk mengkonstruksi artikel. Nah, untuk langkah untuk menyusun artikel, satu, tentukan tema dulu. Setelah itu kamu tentukan tujuan penulis, tujuannya untuk apa. Kemudian tentukan fakta yang berkaitan dengan tema yang kamu tulis, faktanya apa di situ. Kemudian tulislah opini kamu atau pendapat kamu tentang fakta yang muncul tersebut. Kemudian menyusun opini dan fakta menjadi artikel padu. Jadi opini-opini itu jadikan satu fakta, jadilah artikel. Dan buatlah kalimat simpulannya dengan berdasarkan opini tadi. Kemudian menyajikan artikel menggunakan kutipan kata-kata sambung atau kata-kata seseorang. Penyajian artikel itu bisa digunakan dengan cuplikan dialog seseorang. Jadi kita wawancara, kemudian kita masukkan ke dalam artikel melalui tanda petik sebagai tanda petik 2 sebagai kutipan wawancara kita atau kutipan orang lagi bicara. Yang nomor 2 adalah menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Jadi kita menggunakan sudut pandang penulis itu dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Kita ada fakta, kemudian fakta itu kita tulis berdasarkan penafsiran kita, tapi tulisannya itu menggunakan sudut pandang kita sendiri untuk menafsirkan. Kita melihat dari sudut pandang mana. Kalau kita menulis artikel itu kita ambil dari sudut pandang kita, itu dari sudut pandang mana. Misalnya saya mau menulis sesuatu tapi dari sudut pandang yang berbeda, misalkan tulisan tentang sekolah, maka saya ambil sudut pandang saya dari saya seorang wali murid. Bisa jadi saya menulis artikel sudut pandang saya yang saya pakai adalah yang saya tulis sudut pandangnya dari seorang guru, dan seterusnya. Nomor 3, menggunakan kata yang tidak pasti. Mungkin ini rasanya saya, tidak pasti. Namanya opini itu kan ketidakpastiannya kan pasti besar karena dia subjektif. Kemudian menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu sebaiknya, karena untuk saran, untuk solusi ya. Kemudian seharusnya, sebaiknya, saran pendapat dan seterusnya. Nah, terima kasih, itu saja materi artikel dari saya. Jika ada pertanyaan silakan wabri saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.